Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas studi kasus farmakoterapi 1 yang dimana anggota kelompoknya saya sendiri, Diki Oktada Putra dengan NIM 1, Wahyu Eka Suryani dengan NIM 17, Istiazah Putri Sisva dengan NIM 33, Feni Kurniati dengan NIM 43, dan Ajeng Aprina Azahra dengan NIM 49. Kasusnya, seorang nenek berusia 80 tahun dengan berat badan 45 kg datang ke Rumah Sakit Umum Santa Maria pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan keluhan pusing dan sakit perut seperti akan pingsan. Pasien kemudian dibawa ke dalam ruang pemeriksaan dan dilakukan wawancara oleh dokter, sehingga diperoleh evaluasi hasil diagnosa pasien memiliki tekanan darah tinggi sebesar 160 per 100 mm hemoglobin dan gastritis akut. Pada tindakan awal, dokter memberikan injeksi intramuskular Decadril sebanyak 0,10 ml dalam spet 3 ml. Setelah kondisi pasien membaik, dokter melakukan interaksi kepada pasien dan diketahui bahwa pasien bekerja sebagai petani dan selalu terlambat makan disertai dengan dehidrasi dan sering mengalami nyeri pada lutut. Setelah itu, dokter meresepkan beberapa obat dan meminta pasien untuk check up setiap bulan untuk melihat perkembangan efisiensi terapi. Analisa pendekatan yang kami lakukan yang pertama adalah SOAP, Subjective Objective Assessment Plan, atau untuk evaluasi terapi obat. Dalam studi kasus ini, DRP yang terjadi adalah adanya interaksi obat atau drug interaction yang dapat terjadi antara Decadril dan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter selanjutnya. Decadril memiliki kandungan dexamethasone yang merupakan golongan steroid yang dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan gastritis akut makin parah. Subjektif yang didapatkan adalah pasien mengeluh pusing dan sakit perut seperti akan pingsan. Dokter melakukan wawancara dengan pasien untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keluhan pasien, yakni seperti nyeri lutut dan juga seperti mah. Untuk objektifnya itu sendiri, dokter melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien dan menemukan adanya tekanan darah tinggi sebesar 160 per 100 mm, hemoglobin, dan gastritis akut. Untuk asesmennya itu sendiri, dokter berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan fisik menilai bahwa pasien mengalami tekanan darah tinggi dan gastritis akut atau hipertensi dan gastritis gap. Untuk plannya itu sendiri, dokter memberikan injeksi intramuskular Decadril sebanyak 0,10 ml dalam spet 3 ml sebagai tindakan awal. Setelah kondisi pasien membaik, dokter melakukan interaksi dengan pasien dan mengetahui bahwa pasien yang berprofesi sebagai petani itu selalu terlambat makan, disertai dengan dehidrasi yang biasanya terjadi oleh kepada beberapa petani. Dan ini sering mengalami nyeri pada lutut. Dokter kemudian meresepkan beberapa obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan gastritis akut, serta memberikan saran untuk mengatur jadwal makan dan minum yang teratur. Pasien juga diminta untuk melakukan check up setiap bulan untuk melihat perkembangan efisiensi terapi apakah terjadi penggantian obat atau masih dalam fase pemberian obat yang sama. Dari analisa metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa DRP yang terjadi adalah adanya interaksi obat yang terjadi pada obat Decadril dan obat-obatan yang diresepkan selanjutnya. Oleh karena itu, dokter perlu mempertimbangkan dan evaluasi kemungkinan interaksi obat yang mungkin terjadi dan menyesuaikan dosis obat atau mengganti obat yang lebih aman bagi pasien. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya efek samping yang tidak diinginkan dan meningkatkan efektivitas terapi obat. Selanjutnya itu ada PAM Problem IM Measure untuk perbaikan kualitas organisasi kesehatan. Problem. Masalah yang terjadi pada pasien adalah adanya DRP, yaitu interaksi obat yang mungkin terjadi antara dekaril dengan obat-obatan yang diresepkan selanjutnya. Selain itu, pasien juga mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur, dan pekerjaan yang berat sebagai petani. M. Tujuan dari perbaikan kualitas pada kasus ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas terapi obat pasien, serta meningkatkan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan dengan memperbaiki pola makan dan mengatasi dehidrasi.
measure. Untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas, dapat dilakukan beberapa tindakan berikut. Pertama, melakukan pengecekan interaksi obat sebelum memberikan obat-obatan yang diresepkan, serta menyesuaikan dosis obat yang diberikan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, yaitu memberikan edukasi dan saran untuk pasien mengenai pengaturan jadwal makan dan minum yang teratur untuk mengatasi dehidrasi dan kekurangan gizi. Dokter dapat memberikan rekomendasi tentang jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasien untuk mengatasi gastritis dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Yang ketiga yaitu memantau tekanan darah dan kondisi gastritis pasien secara berkala untuk memastikan bahwa terapi obat yang diberikan aman dan efektif. Dokter dapat meminta pasien untuk melakukan check-up rutin untuk memantau efek terapi obat dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan PAM dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien dengan melakukan perbaikan pada aspek interaksi obat, pola makan, dan monitoring kondisi pasien secara teratur. Maka dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi obat yang diberikan, serta mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan pada pasien. Selanjutnya ada analisa pendekatan berupa metode FARM atau Fact Assessment Recommendation Monitoring untuk evaluasi masalah obat. Yang pertama itu fact, satu pasien nenek berusia 80 tahun dengan berat badan 45 kg datang ke RSU St. Maria dengan keluhan pusing dan sakit perut seperti akan pingsan. Yang kedua, dokter melakukan wawancara dan menemukan bahwa pasien bekerja sebagai petani dan selalu terlambat makan disertai dehidrasi dan sering mengalami nyeri pada lutut. Yang ketiga, dokter melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan tekanan darah tinggi sebesar 160/100 mmHg dan gastritis akut. 4. Dokter memberikan injeksi IM Decadril sebanyak 0,10 ml dalam spuit 3 ml sebagai tindakan awal. 5. Dokter meresepkan beberapa obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan gastritis akut. Assessment, berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa DRP yang terjadi adalah interaksi obat yang mungkin terjadi antara Decadril dengan obat-obatan yang diresepkan selanjutnya. Selain itu, pasien juga mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur dan pekerjaan yang berat sebagai petani. Recommendation, untuk mengatasi DRP yang terjadi, dokter perlu melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan interaksi obat untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan obat. Yang kedua, memilih obat-obatan yang aman bagi pasien, menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan, serta menyesuaikan dosis obat yang diberikan. Yang ketiga, memberikan saran untuk mengatur jadwal makan dan minum yang teratur untuk mengatasi dehidrasi dan kekurangan gizi. Yang keempat, menjelaskan pentingnya menghindari makanan yang dapat memicu gastritis dan memberikan saran makanan yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, memberikan edukasi tentang penggunaan obat dan efek samping yang mungkin terjadi. Monitoring, pasien perlu dipantau terus-menerus untuk memastikan bahwa terapi obat yang diberikan aman dan efektif. Dokter perlu memeriksa tekanan darah dan kondisi gastritis pasien secara berkala. Pasien juga perlu diinstruksikan untuk memperhatikan gejala yang mungkin terjadi dan menghubungi dokter jika terdapat efek samping atau masalah lain yang berkaitan dengan obat-obatan yang digunakan. Kesimpulannya, dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan FARM dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi DRP yang terjadi pada pasien dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi obat yang diberikan, serta mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Pendekatan analisis apoteker. Sebagai apoteker, berikut adalah beberapa saran obat yang dapat diberikan kepada dokter untuk pasien tersebut. Yang pertama,
Yang pertama, untuk mengatasi tekanan darah tinggi, dokter dapat meresepkan obat golongan antihipertensi seperti amlodipin atau lisinopril. Yang kedua, untuk mengatasi gastritis akut, dokter dapat meresepkan obat antasida seperti aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida, atau obat penghambat asam seperti omeprazol atau lansoprazol. Yang ketiga, untuk mengatasi rasa sakit dan peradangan pada lutut, dokter dapat meresepkan obat antiinflamasi non steroid atau OAINS seperti ibuprofen atau naproxen. Yang keempat, untuk mencegah interaksi obat yang mungkin terjadi, dokter dapat memeriksa interaksi obat sebelum memberikan obat-obatan yang diresepkan, serta menyesuaikan dosis obat yang diberikan jika diperlukan. Yang kelima, dokter juga dapat mempertimbangkan untuk meresepkan suplemen gizi atau multivitamin untuk membantu mengatasi kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur. Namun, penting bagi dokter untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan dan melakukan penilaian risiko manfaat sebelum meresepkan obat-obatan tertentu, serta memperhatikan kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi. Apoteker dapat memberikan saran dan informasi lebih lanjut mengenai obat-obatan yang diresepkan dan cara penggunaannya kepada pasien. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari beberapa obat yang disarankan untuk pasien tersebut beserta solusinya. 1. Antihipertensi, misalnya amlodipine atau lisinopril. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain sakit kepala, pusing, dan hipotensi. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dosis obat dan memberikan obat secara bertahap untuk menghindari penurunan tekanan darah yang terlalu cepat. 2. Antasida, misalnya aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida, dan penghambatan asam, misalnya omeprazol atau lansoprazol. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain diare, sembelit, dan mual. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dosis obat dan mengonsumsi obat bersamaan dengan makanan untuk menghindari iritasi pada saluran pencernaan. OAINS, misalnya ibuprofen atau naproxen. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain gangguan pencernaan, mual, dan sakit kepala. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dosis obat dan memberikan obat bersamaan dengan makanan untuk menghindari iritasi pada saluran pencernaan. Suplemen gizi atau multivitamin. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain mual, dan diare. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan dosis obat dan mengkonsumsi obat bersamaan dengan makanan. Namun, penting untuk dicatat bahwa efek samping yang timbul dapat berbeda-beda pada setiap individu dan dokter, serta apoteker perlu memperhatikan riwayat medis dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan sebelum meresepkan obat dan suplemen gizi. Kesimpulan akhir kasus. 1. Metode FRAM, farmakoterapi, asesmen, reaksi, monitoring, digunakan untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan obat pada pasien. Dalam kasus ini, metode FRAM dapat membantu dokter dan apoteker dalam memilih obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien dan memantau efek samping yang mungkin terjadi dari penggunaan obat. 2. Metode PAM, pemberian alasan monitoring, digunakan untuk memastikan pemberian obat yang tepat dan mengidentifikasi alasan untuk memberikan obat tersebut. Dalam kasus ini, metode PAM dapat membantu dokter dan apoteker dalam memilih obat yang tepat dan memberikan alasan yang tepat untuk penggunaannya. Metode Subject Objective Assessment Plan, digunakan dalam proses diagnosis dan perencanaan pengobatan. Dalam kasus ini, metode SWAP dapat membantu dokter dalam mengumpulkan informasi subjektif dan objektif tentang pasien, mengevaluasi kondisi pasien, dan merencanakan pengobatan yang tepat untuk memperbaiki kondisi pasien. Dalam keseluruhan, ketiga metode tersebut dapat membantu dokter dan apoteker dalam memberikan perawatan yang lebih terarah dan terkoordinasi untuk pasien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas
pengobatan dan mengurangi risiko efek samping dari penggunaan obat. Baik, sekian dari pemaparan analisa studi kasus kami dari kelompok 6A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diki,